Multiple sklerosis akan menimbulkan gangguan pada penglihatan dan gerakan tubuh. Saat terjadi multiple sklerosis, sistem kekebalan tubuh menyerang lapisan lemak yang melindungi sabut saraf atau myelin. Hal ini menyebabkan gangguan komunikasi antara otak dan seluruh tubuh. Jika tidak segera ditangani, sklerosis ganda dapat menyebabkan penurunan atau kerusakan saraf permanen. Multiple sklerosis lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria. Tingkatan keparahan serangan penyakit ini bervariasi dan menimbulkan efek yang berbeda pada setiap penderitanya. Gejala multiple sklerosis. Gejala multiple sklerosis dapat berbeda-beda, tergantung pada lokasi saraf yang terpengaruh. Multiple sklerosis dapat menyebabkan serangkaian gangguan gerak dan penglihatan dan gejala lainnya. Gangguan gerak. Multiple sklerosis dapat menyebabkan gangguan gerak berupa 1. Kelemahan atau mati rasa pada sisi tubuh tertentu atau pada bagian tungkai, 2. Sulit berjalan, 3. Sulit menjaga keseimbangan, 4. Sensasi seperti tersengat listrik yang terjadi akibat gerakan leher tertentu, terutama ketika penderita menggerakkan leher ke depan, 5. Tremor atau gemetar. Gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan yang dapat terjadi akibat multiple sklerosis meliputi 1. Kehilangan sebagian atau seluruh kemampuan penglihatan. Hal ini biasanya diikuti rasa sakit saat menggerakkan mata. 2. Penglihatan ganda. 3. Pandangan menjadi kabur. Selain gangguan bergerak dan gangguan melihat, penderita multiple sklerosis juga bisa merasakan beberapa gejala di bawah ini, seperti pusing, lemas, sulit bicara, rasa sakit dan kesemutan pada berbagai bagian tubuh, dan gangguan pada kandung kemih, usus, atau organ seksual. Penyebab multiple sklerosis. Belum diketahui penyebab pasti dari multiple sklerosis, tetapi diduga penyebabnya adalah autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh keliru menyerang jaringan tubuh sendiri. Kombinasi dari faktor genetik dan faktor lingkungan juga diduga dapat meningkatkan risiko terjadinya multiple sklerosis, di antaranya 1. Wanita berusia antara 16 sampai 55 tahun. 2. Terdapat anggota keluarga yang menderita multiple sklerosis. 3. Pernah atau sedang menderita penyakit mononukleosis, penyakit tiroid, diabetes tipe 1, dan radang. 4. Kurang mendapatkan paparan matahari dan rendahnya kadar vitamin D dalam tubuh. 5. Kebiasaan merokok. 6. Diagnosis multiple sklerosis. Selanjutnya, pengobatan untuk meredakan gejala multiple sklerosis. Beberapa bentuk pengobatan yang dapat diberikan oleh dokter untuk meredakan gejala multiple sklerosis adalah 1. Obat-obatan. Dokter dapat memberikan obat kortikosteroid seperti prednisone dan metilprednisolon untuk mengurangi peradangan saraf akibat multiple sklerosis. Selain itu, untuk mengurangi kaku pada otot, dokter dapat memberikan obat pelumas otot seperti baclofen dan tizanidin, serta obat metilphenidate dan obat antidepresan untuk mengurangi rasa lelah. 2. Fisioterapi. Terapi fisik dan terapi okupasi dilakukan untuk meningkatkan kekuatan fisik pada penderita multiple sklerosis. Hal ini akan memudahkan penderita multiple sklerosis menjalani kesehariannya. 3. Plasma porosis. Dokter akan membuang plasma darah yang ada di dalam tubuh pasien menggunakan alat khusus. Untuk mengganti plasma yang dibuang, dokter akan memasukkan cairan infus khusus seperti albumin. Pengobatan untuk mencegah kekambuhan penyakit multiple sklerosis. Pengobatan ini dilakukan untuk menangani multiple sklerosis yang kambuh. Dokter dapat memberikan suntikan interferon beta untuk mengurangi frekuensi dan keparahan dari kambuhnya multiple sklerosis. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kelainan pada sistem hormon. Penyakit Addison. Penyakit Addison adalah gangguan yang terjadi karena kerusakan kelenjar adrenal yang menyebabkan produksi hormon steroid yaitu kortisol dan aldosteron berkurang. Penyakit Addison memberikan banyak gejala yang berhubungan dengan kurangnya kadar hormon steroid pada tubuh seperti
kelemahan pada otot, lemah dan mudah lelah, warna kulit yang menggelap, penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, penurunan denyut jantung, tekanan darah menurun, kadar gula darah rendah, pingsan, luka di mulut atau sariawan, keinginan untuk mengkonsumsi garam yang tinggi, mual dan muntah, dan depresi atau irritabel, mudah marah. Jika penyakit Addison tidak diobati, maka dapat menyebabkan krisis Addison yang bisa berakibat fatal. Gejala krisis Addison meliputi 1. Perubahan status mental seperti bingung, ketakutan, kegelisahan. 2. Hilangnya kesadaran. 3. Demam tinggi. 4. Nyeri mendadak pada punggung bawah, perut, dan tungkai. Penyakit Addison dapat disebabkan karena dua sebab, yaitu primer dan sekunder. Secara primer artinya rusaknya kelenjar adrenal, sedangkan secara sekunder artinya oleh penyebab lainnya. Penyebab kerusakan primer pada kelenjar adrenal adalah 1. Sistem kekebalan tubuh penderita sendiri atau penyakit autoimun. 2. Penggunaan jangka panjang kortikosteroid seperti prednison. 3. Infeksi. 4. Tumor atau kanker. 5. Beberapa otot pengencer darah. Pengobatan penyakit Addison. Penyakit Addison dapat diatasi melalui terapi hormon untuk menggantikan jumlah hormon steroid yang berkurang dan tidak bisa diproduksi tubuh. Berikut ini adalah pilihan terapinya. Corticosteroid tablet. Obat yang digunakan untuk menggantikan kortisol adalah prednison atau hidrokortison, sedangkan fludrokortison digunakan untuk menggantikan aldosteron. Kortikosteroid suntik biasanya diberikan pada penderita penyakit Addison yang mengalami gejala muntah dan tidak bisa meminum kortikosteroid tablet.